Pemirsa, Partai Nasdem dipastikan akan terus berjuang menggelorakan semangat perubahan. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dalam pidatonya menyinggung negeri yang penuh dengan kemakmuran tetapi tidak ada keadilan hingga dipenuhi dengan gugatan masyarakatnya sendiri. Surya Paloh juga berpesan kepada para kader Nasdem untuk menjaga kewarasan berpikir hingga menekankan tidak ada kekuasaan yang akan bertahta sepanjang zaman. Kita akan membahasnya bersama dengan dua narasumber, yaitu Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim dan juga pengawal politik Hanta Yuda. Bang Taslim, Mas Hanta, selamat sore. Selamat sore, Afi, Bang Taslim. Mas Hanta, tadi sudah juga disampaikan oleh Bang Taslim yang ditekankan dalam pidato Pak Surya adalah kewarasan berpikir dan tidak ada kekuasaan yang akan bertahta sepanjang zaman. Bagaimana Mas Hanta melihat pesan dan komunikasi politik yang dilakukan oleh Pak Surya? Apakah Pak Surya mencoba minimal mengingatkan penguasa hari ini dengan segala manuver politik yang dilakukan? Ya, ada dua ya, saya kira ditujukan. Satu sisi bisa jadi dikirimkan kepada sesama kontestasi blok politik, mengirimkan pesan seperti Afi katakan, itu jelas ya hal yang tersurat sebenarnya, tidak tersirat, dan itu saya kira hal yang wajar untuk saling mengingati dalam konteks kompetisi berdemokrasi. Yang kedua, lebih dari itu, yang tersiratnya saya menangkap ada poin penting yang disampaikan oleh Pak Surya Paloh sebagai Ketua Umum Partai Nasdem adalah ingin kembali mengokohkan posisi Nasdem tetap kokoh tegar berada di narasi perubahan, di poros perubahan. Dan pilihan politik ini menurut saya tidak keliru, justru tepat posisi hari ini berhadapan ketika Pak Jokowi yang sedang di dalam pemerintahan, sedang berkuasa, dianggap dan persepsi publik meskipun harus netral sebagai presiden tentunya, itu berada di kubu Prabowo Gibran. Nah, sementara sedang berhadapan dengan katakanlah yang mengusung isu atau ide perubahan, gagasan perubahan adalah pasangan Anies Mohaimin yang di nakoda utamanya dari Partai Nasdem, barisan koalisinya. Sehingga posisi ini diametral ini menguntungkan ketika pembelahan dalam perilaku pemilih. Yang menyulitkan memang adalah Mas Ganjar sekarang ini. Nah, karena itu semakin keras misalnya di sisi Mas Ganjar menyerang Pak Prabowo, ya itu yang mendapatkan insentif elektoral yang diuntungkan Pak Anies. Seperti survei kami terakhir, Bang Taslim, itu trennya kan Pak Anies yang naik, Pak Prabowo naik, tapi Pak Anies juga naik. Nah, Mas Ganjar justru turun. Nah, kalau ini kan ada kemungkinan memasuk putaran kedua, paling kalau berlangsung antara tiga pasangan ini dimasuk di putaran kedua, itu semakin besar potensinya aja antara Prabowo dan Anies dengan situasi politik ini. Nah, saya kembali ke statement Pak Surya Paloh tadi, itu jelas saya kira kembali tegar itu kan berarti kan ada dua poin. Begitu kuatnya godaan, barangkali suatu godaan itu kan sesuatu yang positif, menggiurkan, tapi juga sekaligus tegar itu bisa dimaknai begitu kuatnya badai, hempasan badai. Jadi ada dua-duanya, ada halnya sifatnya positif, tapi juga ada halnya stick and carrot lah, kira-kira gitu. Nah, jadi saya kira itu yang mengukuhkan kembali, dan itu positif dalam konteks persepsi publik. Nah, itu satu poin. Yang kedua, ada poin penting tadi sebagai penutup kalau tidak salah di pidato Pak Surya Paloh, kalau itu diikuti oleh semua ketua umum para kingmaker, menutupnya dengan ketegangan politik hari ini. Sudah 3 bulan ya, kita tinggal 3 bulan pilpresnya, semua akan melakukan kerja politik makin kencang, isu-isu makin keras, ketegangan makin, tensi politik makin kencang, tapi tetap harus berkepala dingin. Dan poinnya tadi, meletakkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan semuanya. Nah, kalau itu dilakukan, saya kira kompetisi demokrasi kita akan berjalan dengan lebih baik ketimbang misalnya 4 tahun atau 9 tahun yang lalu, yang sudah berlalu. Tentu semua komponennya dengan syarat harus berjalan sesuai koridor. Pemerintah sebagai fasilitator harus netral, harus independen, penyelenggaranya, Bawaslu, KPU harus profesional independen, pemilih juga harus cerdas, kemudian kontestan juga punya komitmen tinggi. Mas Hanta, saya minta tanggapan Anda, termasuk satu pihak mengatakan harus dijaga peraturan sampai kemudian konstitusi. Tapi satu lagi juga yang mengatakan bahwa ya tinggal tanya masyarakatnya. Kan mereka yang memilih. Kita juga menyimak Pak Surya mengatakan masyarakat tidak akan tinggal diam jika melihat penguasa yang bersikap tidak adil, akan ada gugatan demi gugatan. Apakah itu akan terjadi? Iya, saya kira begini, Afi, semua
akan dipantau oleh publik di alam demokrasi ini. Jadi kalau ada kelompok politik, kubu politik, pola politik, kutub politik yang salah mengambil sikap dan persepsi publik, itu bisa merugikan, memberikan disinsentif elektoral kepada pasangannya. Itu lambat laun dalam hitungan hari atau minggu akan berdampak. Jadi saya kira semuanya harus berhati-hati. Ini kan bukan seperti era Orde Baru. Kalau misalnya cara-cara itu digunakan, lebih mudah untuk terpantau, lebih mudah untuk diviralkan, dan ini saya kira harus dikontrol dengan ketat. Nah, yang kedua, saya kira bagus juga demokrasi kita ini betul-betul kompetisi. Kalau dulu kan orang mengkhawatirkan jangan-jangan nanti tidak ada kompetisi, demokrasi yang basa-basi. Tapi ternyata seperti saya katakan, dulu ada dua partai yang memiliki jarak yang relatif otonom dengan kekuasaan dan tingkat institusionalisasi atau pelembagaan partai yang tinggi. Salah satunya Partai Nasdem, dan kedua, 1 dan 2 itu PDI Perjuangan dan Partai Nasdem. Dan ternyata terbukti dua partai ini membuat poros koalisi sendiri dan memimpin koalisi sendiri, dan satu blok lagi ya bisa dikatakan yang mengusung keberlanjutan. Jadi ada keuntungan politiknya secara dari publik. Kalau dulu kontraksi politiknya kencang karena bipolar, dua kutub, sekarang 3. Harapan kita dengan 3 ini ada satu tensi politiknya bisa terkendali. Yang kedua, kontrol politiknya lebih ketat lagi. Jadi kalau misalnya ada yang bermain-main dengan kekuasaan atau bermain-main dengan kompetisi politik ini, saya kira publik, media, masyarakat, civil society akan lebih ketat untuk memantau ini. Dan ini saya kira harus kita kontrol bersama, karena secara demokrasi seperti saya katakan tadi itu berkaitan dengan, ini kan demokrasi kita kan terkait dengan legitimasi politik, dan ini penting. Dan poin yang dikirim pidato Pak Surya itu kan kira-kira jangan lupa bahwa ada kekuasaan itu ada batasnya. Mungkin dipergilirkan lah, kira-kira gitu mungkin poinnya kalau saya nangkap. Jadi saya kira memang yang komponen tadi saya sedikit review bahwa komponen yang harus dikontrol betul, satu dari penyelenggaranya harus independen, netral, dan profesional, karena itu sama pentingnya. Kalau tidak dia unproporsional juga bisa dituduh tidak independen. Yang kedua, para kontestan yang berada di blok politik apapun harus mengedepankan nilai-nilai demokrasi, tunduk pada konstitusi dan peraturan. Dan ketiga, para pemilih juga harus cerdas. Para pemilih harus dibuka, memilih dengan hati nurani dan seterusnya, tidak boleh ada intimidasi, memilih kebebasan dengan hati nurani. Dan terakhir, pemerintah, aparatur negara, pihak keamanan, dan seterusnya sebagai fasilitator harus betul-betul netralitasnya dijunjung tinggi. Dan saya kira ini koridor demokrasi, dan mudah-mudahan ini bisa kita lewati bersama-sama di Februari 2024 mendatang. Sesuai dengan harapan kita semua. Terima kasih banyak Mas Hanta, Bang Taslim untuk diskusi kita. Selamat sekali lagi untuk Partai Nasdem tetap tegar di jalan perubahan.